Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Zikra Maulidil Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi Bai'at Kubra Thariqah Syadziliyah Pondok Pesantren Al Anwar Pondok Pesantren Nurul Anwar Bandaran badhe kawiwitan. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi jami'a. Tsumma shalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi yatafid dunya wal 'aqba. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alina bi ma'rifatil ilmi wasyahih akhlaqna bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Hadratil kiram Sadadana ulama al-aiza al-kurma, sakunging para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, ingkang tansah luber ing kawruh jumbuh ing pituduh, ingkang tansah milul jasa ingkang tansah kula hormati, wabil akhos murabbi ruhina wa muallimina, panjenenganipun al-mukarram Rama Kiai Haji Ahmad Wafi Maimun, panjenenganipun Rama Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, panjenenganipun Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, panjenenganipun Kiai Haji Tad Yasin Maimun, ugi sedaya para alim, para ulama, para kiai ingkang sami rawuh wonten kalodhangan telu niki ingkang boten saged kasebat siji punapa siji, sedherekipun kang tansah milulya ingkang tansah kula hormati. Musbida Kabupaten Sragen, Muspika Kecamatan Sambung Macan, dalam hal ini dihadiri dari jajaran Kapolres Polsek Sambung Macan dan juga dan Ramil Sambung Macan yang berkenan hadir yang kami hormati, pengurus cabang Nahdlatul Ulama beserta banom-banomnya yang berkenan hadir malam hari ini semuanya yang kami hormati, wali santri Pondok Pesantren An Anwar Nurul Anwar Bandaran, sedherekipun ingkang tansah kula hormati hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillah. Syukur puji kalau telah panjenengan sedaya wonten ngersa dalam Allah zat kang moho mirah ingkang sampun lan tetep terus paring kathah nikmah rahmah taufik lan hidayah katiti kasunyata wonten kalodhangan telu punika kalau telah panjenengan sedaya saged sareng-sareng muwajahah muwahadah kati pinanggih sae wilujeng boten wonten alangan satunggaling punapa. Syukur kita dhateng Allah kang kuwasa. Hamdalah sareng monggo. Alhamdulillahi rabbil kirang kompak. Alhamdulillahi rabbil kirang semangat. Alhamdulillahi rabbil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala khalilina Muhammad. Salawatullah wassalamuhu ala khairil anam. Salawat win salam katur kunjuk dumateng junjungan kala telah panjenengan Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi surja syafa'atuhu fi yaumil qiyamah. Pangajap lan pandonga kita ingkang sami makembal manunggal dados tunggal wonten ing majelis menika, mugi estu kataku setunggal saking iwanipun umat ingkang bincang pikantuk pitulungan syafaat bejo donya ngantos dumugi wonten ing alam akhirat. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Gandeng kinandeng wekdal sampun hongkap dalu. Semoga kalau telah panjenengan sedaya nata niat nata rasa nata ati kalau telah panjenengan sedaya wonten ngarsa dalem Allah ilahi rabbi. Hati corong kang witan nunjih pembikaan kanthi wasilah surat Al-Fatihah mugi-mugi saged dados sababiyah lancaring hati coro tuwin hati coro ingkang insyaallah badhe kalempah wonten ing kalodhangan dalu punika. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah
وعلى ما نوى وعلى نيتنا قبول لدفع البلاء من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة والإجابة المسؤول من حوائج الدنيا والآخرة. شاء لله تعالى لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. Para sedaya ingkang tansah minulya, sedaya ingkang tansah kula hormati, aqulu ahlan wa sahlan mateng panjenenganipun Al Habib Muhammad bin Hasan Al Habsyi saking Solo. Salajeng sholawat sa'duna. Agem ngeling ngimutaken kala telah panjenengan sedaya dumateng guru kita murabbi rohan wa muallimina Asy-Syaikh Maimun Zubair. Ugi panyuwunan kita kalih Gusti Allah, mugi-mugi kelawan sa'duna menika saged bejo dunyane bejo akhirate. Katur mateng konco-konco santri Ribat Nurul Anwar. Sa'duna, waktu dan tempat kami persilahkan. Semoga dun. Sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra. فوزنا في الأخرى الكبرى وفاطمة الزهراء. يا أهل الإحسان والعطاء والغفران عتبة للجيران إنكم خديجة الكبرى فاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة يا أهل بيت الهادي قدوتي وسيادي أجزلوا لزادي إنكم بأدرى قدركم رفيعا وعطاكم أطال وسناكم بيان أرسلوا لنرى
سعدنا فوزنا في الأخرى خديجة الكبرى فاطمة الزهراء خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء أنتم خير الناس جندكم يشفي الناس اشفعوا للخساس إنكم بأدراك خديجة أمي لتجليها بي أنزلي بسامي وتفي بالزهراء تعلت قدرا وتجلت بدرا إنها بأدرا وأبيها المختار والمصاحب في الغار وعلي الكرار إنهم فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء ولشعب المعنى خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Para hadirin para sedaya ingkang tansah mirulya saha ingkang tansah kula hormati. Ndak hati coro saklajengipun menuju Mau'idatul Hasanah al-ula kasuwun dumateng panjenenganipun Al Habib Muhammad bin Husain Al Habsyi saking Solo waqtan wa makanan falyatafaddal mashkur nun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati dumateng sedherekaipun para alimul ulama, para habaib, para rama kiai, para masyayikh, taminipun guru kita sedaya Mbah Kiai Ahmad Wafi bin Kiai Maimun Zubair, ingkang kula hormati Kiai Mizan, Kiai Maksum Abi Darda, Kiai Rubai, dan juga guru kita semua Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, Gus Baha sudah hadir, dan juga ada Gus Yasin dalam perjalanan, Gus Rauf ya. Gus Yasin yang dalam perjalanan, dan semuanya para pejabat pemerintahan ingkang rawuh, Masya Allah, ingkang mriki wonten saking bapak-bapak saking kepolisian, saking TNI lan sedayanipun. Mugi-mugi kita sami tansah pinaringan barokah lan rahmatipun
Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi sedanipun ingkang rawuh pinaringan panjang yuswanipun, lancar sedaya urusanipun, barokah gesangipun, lan lunas sedaya utang-utangipun. Masya Allah, memang potongan kakean utang berarti iki. Hadirin para bapak, para ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ekspresi cinta kula kalih panjenengan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Mencintai Kanjeng Nabi itu hukumnya wajib karena itu merupakan syarat daripada iman yang sempurna. Orang itu harus mencintai Nabi melebihi ayahnya, melebihi anaknya, dan melebihi daripada semua manusia. Itu syarat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang nih, ayo monggo sareng-sareng kula angen-angen, niku memang Nabi SAW itu lebih layak untuk kita cintai, bahkan melebihi diri kita sendiri. Kenapa? Karena nyun pangapunten, cintanya Nabi Muhammad kepada kita itu mengalahkan cinta kita pada diri kita sendiri. Secinta-cintanya kita pada diri kita, gak mesti ngarahkan cinta itu untuk kepada surga. Tapi kalau Kanjeng Nabi Muhammad cinta pada umatnya, itu cinta yang akan menyelamatkan umatnya sampai nanti umatnya bisa mendapatkan surga karena berkahnya cinta pada Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau nggak pantas nih, Kanjeng Nabi itu lebih harus kita utamakan dibandingkan diri kita sendiri. Nah, di kesempatan kali ini, kalau tak sekedik bil barokah maos setunggal kitab. Niki kitab karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu beliau tercatat menulis 60 kitab. Semuanya tentang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Anda bisa bayangkan, 60 kitab semuanya tentang Kanjeng Nabi SAW. Dan beliau juga mengatakan, dan alhamdulillah saya itu sudah mendapatkan isyarat. Karena setelah saya menulis kitab untuk membela Kanjeng Nabi SAW niku, saya alhamdulillah saya bisa beberapa kali berulang kali mimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Jadi ini bukan cinta yang insya Allah cinta yang diterima sama Kanjeng Nabi SAW. Walaupun cinta kita juga semua insya Allah diterima insya Allah. Amin Allahumma amin. Jadi kalau kitab karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu sudah pasti itu insya Allah bisa kita jadikan rujukan. Kenapa? Selain sanad keilmuan yang jelas, orangnya soleh, dan insya Allah orangnya sudah makbul diterima indan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saya barusan baca biografi beliau, jadi beliau itu nulis biografi beliau sendiri, itu ketika beliau membuat ta'liq atas kitab sholawat Dalailul Khairat. Dalailul Khairat. Mana penulis Dalailul Khairat itu juga Imam Al-Jazuli, thariqahnya Syadiliyah. Al-Jazuli itu thariqahnya Syadiliyah, seperti guru kita Gus Wafi. Nah, ikhwani rahimakumullah, para bapak, para ibu ingkang kula hormati, kita ngaos sekedik, ini di rundown tulisannya ceramah saya 1 jam, tapi nggak mungkin sampai 1 jam. Karena saya punya prinsip lebih baik ditunggu kapan ceramah lagi daripada ditunggu kapan selesai ceramahnya. Jadi insya Allah jenengan belum bosan dengarkan, saya sudah bosan ngomong. Biasanya begitu. Nah, jadi kita bacakan, nah ini Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani di bagian ini, beliau mengutip paragraf ini, dikutip dari kitab Ar-Risalahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Jadi intinya, ben pangapunten bisa kita katakan, semua ulama kita itu
itu masing-masing punya ekspresi cintanya pada Nabi Muhammad. Punya ekspresi cintanya pada Rasulullah SAW. Ini kehadiran guru kita Gus Baha ke panggung. Nah, semua ulama kita itu punya ekspresi cintanya kepada Rasulullah SAW. Itu baik Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik, dan imam-imam yang lain. Jadi contohnya Imam Malik. Imam Malik itu pernah suatu ketika beliau lagi di Madinah. Itu ada khalifah ini Abu Ja'far Al-Mansur mau ziarah ke Nabi SAW. Nah, ketika itu minta fatwa sama Imam Malik. Imam Malik, baik Imam, ini saya kalau ziarah kanjeng Nabi, itu kalau doa madhabnya kemana? Karena jenengan itu kalau ziarah kanjeng Nabi, kalau menghadap ke makam kanjeng Nabi berarti membelakangi kiblat. Kalau menghadap ke kiblat, doanya berarti membelakangi makamnya kanjeng Nabi. Maka ketika itu Imam Malik ketika dimintai fatwa sama Abu Ja'far Al-Mansur, maka Imam Malik itu beliau ngendikakan bahwasanya, wahai khalifah, jangan palingkan dirimu dari Nabi Muhammad. Kalau kamu doa ya menghadap ke Nabi Muhammad. Kenapa? Karena wasilahnya Nabi Adam dulu ya Nabi Muhammad, wasilahmu itu juga Nabi Muhammad SAW. Sehingga akhirnya itu Imam Malik fatwa beliau kalau doa di hadapan makamnya kanjeng Nabi SAW, maka lebih afdal menghadap kepada makamnya kanjeng Nabi daripada menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau selain itu maka lebih afdal menghadap ke arah kiblat. Alhamdulillah. Begitu juga Imam Syafi'i itu beliau di kitabnya Ar-Risalah itu setidaknya ada beberapa ungkapan cinta kepada Nabi Muhammad, di antaranya nih yang akan saya baca ini, dan juga itu ada sholawatnya juga. Itu Imam Syafi'i menuliskan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Insyaallah semuanya hafal nih. Nah, itu Imam Syafi'i setelah beliau kapundhut, salah setunggal muridipun mimpi kepanggih kali Imam Syafi'i. Nah, ketika itu Imam Syafi'i beliau menyampaikan bahwasanya gimana keadaanmu di sana? Maka kata Imam Syafi'i, alhamdulillah saya dapat pengampunan. Loh, karena apa? Saya dapat ampunan, di antaranya itu sebabnya karena sholawat yang saya tulis di kitab saya Ar-Risalah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Nah, di sini ini yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang beliau mengutip daripada tulisan yang ada di kitab Ar-Risalah. Beliau mengatakan, fajazahullahu ta'ala anna afdala ma jazabi mursalan amman ursila ilaih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa-jasanya kepada kami umatnya dengan balasan yang terbaik yang diberikan kepada Rasul atas jasanya kepada kaum yang diutus, kaum yang Rasul tersebut diutus kepadanya. Artinya di sini memulai dengan semoga Allah Ta'ala membalas semua jasa kebaikan Nabi Muhammad SAW atas jasa-jasa kebaikan beliau kepada kita. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani atau Abdullah bin Abbas, itu beliau pernah mengatakan, ini lebih mohon kalau damel status soal ini. Jadi di situ disebutkan bahwasanya barang siapa yang mengatakan jazallahu anna Muhammad dan bima huwa ahlu. Ya Allah, semoga engkau membalas Nabi Muhammad sesuai dengan kebaikan yang layak, balasan yang layak untuk beliau dapatkan. Maka orang yang mengucapkan itu, doa itu, maka pahalanya itu 1000 hari malaikat nyatet belum selesai dan kecapean. Saking katai ganjarane. Karena barokah
menghargai hak-haknya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan bima huwa ahluh. Ya Allah, berilah balasan kepada Nabi Muhammad SAW dengan balasan yang terlayak untuk beliau. Fa'innahu sesungguhnya Rasulullah SAW anqadhana bihi minal halaka. Beliaulah yang menyelamatkan kita semuanya dengan diutusnya beliau minal halakah daripada kehancuran. Itu menyelamatkan kita dari min dzulmatil kufri ila nuril iman. Dari gelapnya kekufuran menuju cahaya iman. Ini semuanya karena jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alana min khairi ummatin ukhrijat linnas. Dan menjadikan kita semuanya ini menjadi umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Jadi kita ini disifatkan dulunya la fi dhalalim mubin. Beliau ini la fi dhalalim mubin berada dalam kesesatan yang nyata. Maka berkat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula kalih panjenengan iki Masya Allah menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini jadi umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada umat manusia. Ini semuanya, ini jasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da ini Nabi dinihil ladzi irtadha wasfafa bihi malaikatah wa man an'ama alaihi min khalqih. Kita beragama dengan agama yang Allah ridhoi, agama yang Allah pilihkan untuk malaikatnya, dan agama yang Allah pilihkan untuk makhluk-makhluk Allah yang Allah berikan nikmat. Nah, di sini ada bagian yang istimewa niki. Falam tumsi bina ni'matun zaharat wala batanat nilna biha hafdhan fi dinin wa dunya au rufi'a biha anna makruhun fihima au fi ahadin minhuma illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sababuha alqaid ila khairiha wal hadi ila rusdiha. Maka tidak ada nikmat yang kita dapatkan, baik itu nikmat yang sifatnya zahir ataupun nikmat yang sifatnya batin. Itu kan Gusti Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batin. Allah Ta'ala memberikan kepada kalian semua nikmatnya, baik nikmat itu zahir ataupun nikmat itu batin. Itu kalau ahli tafsir itu mengatakan bahwasanya termasuk nikmat zahir. Maksud nikmat zahir ini adalah bentuk fisik kita yang pas. Bentuk fisik kita yang pas. Ini Gusti Allah niku ndamel jenengan tidak mungkin bisa menciptakan yang lebih baik daripada bentuk fisik kita sekarang ini. Posisi hidung di sini, mulut di sini, mata di sini. Niki nek diwalik medeni. Nggih napa nggih? Kuping diwalik medeni niki. Tapi ini kita sudah dibentuk dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Ini termasuk kenikmatan yang sifatnya zahirah. Adapun kenikmatan yang sifatnya batin adalah ditutupnya aib-aib kita semuanya. Terus nyun ngapunten tiyang niku nek kalau ada orang masih menghormati kita, tiyang niku nek ngregani awake dhewe itu berarti bukan karena kita hebat, mboten. Karena Allah Ta'ala nutup aib kita. Nah, coba aib kita dibuka, setiap orang bisa tahu. Enggak ada orang salaman, idon-idonan malah iya. Saling meludahi mungkin, enggak ada yang saling menghormati. Karena aib kita ditutup, makanya itu termasuk nikmat yang batinah tadi, itu orang akhirnya bisa saling menghormati. Nah, Imam Syafi'i itu beliau mengatakan begini, nikmat yang didapat manusia ini, yang zahir, yang batin, atau keburukan yang tersingkirkan dari dirinya, baik yang zahir ataupun yang batin, ini semuanya di situ ada jasanya Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap nikmat yang kita dapatkan, keburukan yang kita terhindar darinya, di situ ada jasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu dalam kondisi apapun, tidak boleh kula kalih panjenengan itu sampai melupakan kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Tidak ada, dalam kitab Sumtud Duror itu tidak ada akhlak
yang mulia yang ada di alam ini, kecuali akhlak mulia itu sumbernya itu semua dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dunia ini dulu sebelumnya Kanjeng Nabi SAW itu diutus, dunia ini penuh kegelapan. Yang di Persia, yang di Romawi, dulu tuh nggak ada aturan hormat sama orang tua. Yang pangapunten beberapa pembesar Persia itu raja-rajanya, itu ada yang menikahi putri kandungnya sendiri. Itu manusia tuh nggak ngerti aturan, nggak ngerti moral. Itu yang di Arab itu bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Walaupun janin niatnya nggak sahih tapi keliru. Ini kalau gede daripada dilecehkan orang lebih baik tak pendem sisan. Niatnya mau menyelamatkan cuma caranya keliru. Nih cik cilik kan nggak kroso. Nah itu tapi kan keliru. Itu dunia ini penuh kegelapan. Maka yang merubah dunia ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau orang sekarang bilang hak asasi manusia, kesetaraan dan lain sebagainya. Pertama kali manusia yang mengajarkan kesetaraan itu Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku ketika Fathu Makkah, itu tidak semua sahabat diajak masuk dalam Ka'bah. Yang diajak masuk dalam Ka'bah itu diantaranya Bilal. Bilal ini bekas budak dari Afrika, penampilan tidak menarik, kulit hitam, sama sekali di mata orang-orang bangsawan tidak punya kelebihan. Dulu bangsawan-bangsawan itu duduk jajar sama Bilal tuh nggak ada yang mau karena gengsi. Tapi ketika Fathu Makkah, Bilal itu naik ke atas Ka'bah. Bilal itu kemudian azan di atas Ka'bah, semua itu di bawah, yang di atas Ka'bah cuma Bilal. Itu sampai orang-orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam itu sampai bilang begini, untung bapak kita sudah mati. Coba bapak kita masih hidup, lihat Bilal munggah Ka'bah, iso langsung setruk serangan jantung ini. Karena waktu itu saking direndahkannya itu sampai tidak mungkin Bilal naik ke Ka'bah sedangkan orang ada di bawah. Tapi itulah Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kesetaraan. Yang namanya manusia itu ukuran keistimewaan bukan karena faktor apapun juga, tapi ukuran keistimewaan itu karena keimanan, karena ketakwaan, karena ilmu. Jadi semua nikmat yang kita dapatkan, musibah yang kita terhindar darinya, itu semuanya di situ ada jasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Niki tunggal riwayat mriki. Ini syarahnya Wasailul Usul ini ditulis oleh Syekh Abdullah bin Said Al-Lahji. Ini gurunya Syed Muhammad Al-Maliki, yang ngomong Syed Muhammad Al-Maliki dulu, Syekh Abdullah Al-Lahji. Itu pernah diriwayatkan dari Syekh Ahmad bin Mubarak. Jadi pernah waktu itu ini beliau menjadi saksi nyata peristiwa ini. Jadi dulu ada orang itu tiba-tiba bilang begini, saya ini jadi orang beriman itu jasanya Kanjeng Nabi itu cuma kecil. Jadi Kanjeng Nabi itu hanya sebab saya ngerti iman Kanjeng Nabi. Tapi kalau cahaya keimananku langsung dari Allah Ta'ala. Jadi ninggikan dirinya, mengecilkan jasanya Kanjeng Nabi. Ninggikan dirinya, mengecilkan jasanya Kanjeng Nabi. Niki nek kula kanjeng terus mboten nate kepikiran hal ngoten niki. Tidak akan kepikiran kita untuk menisbatkan kurangnya Nabi pada diri kita itu tidak akan terjadi. Tapi ini orang ketika itu terjadi seperti itu. Aku tidak banyak dapat apa-apa dari Kanjeng Nabi. Ini cahaya imanku nih ya dari aku. Kan Nabi cuma ngasih tahu hidayah dengan Nabi. Cuma cahaya imannya ini dari aku sendiri. Nah, kata orang soleh ada di situ, loh, kau jangan ngomong begitu. Kamu jangan ngecilkan Kanjeng Nabi. Seandainya jasa Kanjeng Nabi diambil dari imanmu, cahaya imanmu itu peran Kanjeng Nabi diambil, apakah kamu masih beriman? Oh ya jelas, silahkan aja. Silahkan bagian jasa Kanjeng Nabi dalam iman saya silahkan diambil. Maka begitu dia nantang seperti itu, nggak lama dia bilang, saya siap dan saya ridho. Jasa Kanjeng Nabi dalam diri saya diambil. Nggak lama setelah itu orang ini sujud kepada salib dan dia kufur pada Allah Ta'ala dan Rasulnya sampai mati dalam keadaan kafirnya. Dicabut seketika hidayahnya,
karena su'ul adab kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu para rawuh, para bapak, para ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita tingali, alhamdulillah, Allah kalih panjenengan, ini kita ini terbiasa hormat dan takzim sama Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kalau nyebut sholawat tanpa Sayyidina aja, terasa di kuping enggak enak. Ini loh, ini hasil tarbiyahnya para masyayikh, para romo kiai, para habib bertahun-tahun adakan maulidan, di maulid cerita Kanjeng Nabi. Hasilnya umat ini mereka terbiasa untuk mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad dengan maksimal. Ini hasil daripada tarbiyahnya beliau-beliau, bukan karena kita hebat, boten. Masya Allah, di kita enggak usah pakai ilmu tinggi-tinggi, cuma untuk dilarang nyebut Sayyidina sama Kanjeng Nabi, wes enggak enak rasane. Jawabnya enggak bisa sebenarnya. Tapi hati terasa, wah enggak enak, mosok sama Kanjeng Nabi enggak pakai Sayyidina. Ketemu Pak RT, jangkar jeneng itu enggak wani. Mosok sama Kanjeng Nabi kok langsung jangkar namanya tanpa ucapan penghormatan. Itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dzikum ba'dha. Itu Imam Mujahid menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan jangan kamu manggil Nabi dengan namanya langsung, walakin syarrifuhu wa 'azzimuhu wa fakhimuhu. Panggil ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Jadi kita ini dididik tarbiyah Qur'ani. Memang kita ini harus penuh penghormatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tarbiyahnya Quran itu mengajarkan pada kita untuk penuh penghormatan pada Rasulullah SAW. Maka alhamdulillah kalau kalih panjenengan berkat riayah, pendidikan, tarbiyah dari para masyayikh, kalau kalih panjenengan ini menjadi umat yang insya Allah sangat memuliakan nabinya, sehingga jadi umat yang layak kriteria masuk dapat syafaat. Umatnya Kanjeng Nabi ini umat paling enak. Itu amalnya paling sedikit, peluang masuk surga paling gede. Itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Terim pernah suatu ketika Kanjeng Nabi SAW lagi duduk. Tiba-tiba malaikat Jibril datang. Nah, Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, ada seorang sahabat namanya Muawiyah bin Muawiyah al-Laythi. Meninggal dunia. Kamu mau enggak menyolatkan dia? Karena Nabi, saya pasti akan menyolatkan dia. Akhirnya Kanjeng Nabi datang untuk menyolatkan sahabat tersebut. Itu ketika itu Kanjeng Nabi SAW ketika mau menyolatkan, itu lihat safnya malaikat. Itu satu saf ada 70.000 malaikat yang ikut mensolatkan jenazahnya Muawiyah bin Muawiyah al-Laythi. Ketika itu. Nah ketika itu, Kanjeng Nabi SAW akhirnya tanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, ini dia dapat derajat seperti ini karena apa? Amalnya apa? Ternyata amalnya sepele. Insya Allah kalau kalian panjenengan ada miripnya. Ada miripnya. Apa? Cinta sama surat Qul huwallahu ahad. Nah mirip toh? Nah, salat subuh sing diwaos Qul hu. Zuhur Kulhu. Asar, kulhu. Maghrib, isya, enggak nek pas tangi tahajud, ya kulhu. Ya ada miripnya. Wah, jangan bilang alasannya goro-goro enggak apalin nih, jangan enggak usah gitu. Pokoknya kan yang penting ada mirip. Moga-moga engkau ya selamatnya nggih bareng insyaallah nggih. Amin Allahumma. Jadi umat ini simpel. Cinta sama Qul huwallahu ahad. Ya dia sering baca Qul huwallahu ahad karena cintanya sama Qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala muliakan. Misi baru sholat jenazah aja 70.000 malaikat per safnya ikut mensolatkan jenazahnya di jenazahnya dia. Nah inilah umat ini. Kita nih alhamdulillah jadi umat yang terdidik untuk penuh pengagungan kepada Rasulullah SAW. Sehingga apapun bentuk tanqis menisbatkan kekurangan kepada Kanjeng Nabi itu langsung tidak nyaman di telinga kita. Walaupun ilmu untuk jawab mungkin belum ada, tapi langsung tidak nyaman. Langsung tidak nyaman.
Kenapa? Ya karena memang kita dilatih dan dididik untuk penuh penghormatan kepada Rasulullah SAW. Yakinlah insya Allah, moga-moga penghormatan takzimnya kita sama Kanjeng Nabi Muhammad. Mungkin kadang-kadang kita yo kadang hadir maulid mahalul qiyam yo nangis. Pun nangis yo alasannya iki benten-benten. Enek sing nangis bar disentak bojone yo nggih wonten. Nangis gara-gara kakean utang nggih. Wonten tapi kan insyaallah tempat nangisnya aja masih pas loh. Tempat nangis waktu muji Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu insyaallah jadi sebab kula kalian panjenengan diakoni terus umatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selamat di dunia ini sampai di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya saking kula cukup semanten kirang lagu pun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wallahu muwaffiq laqami thoriq. Kita tengahkan mugi-mugi guru-guru kita insyaallah ada Gus Wafi, Gus Mizan, Gus Maksum, Gus Baha, Gus Yasin dan semuanya para alim ulama, para romo kiai. Allah Ta'ala panjangkan usia-usia beliau bersehatin wa afiyah saged bimbing kula kalih panjenengan ke jalan ingkang diridhoi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna min hasbihim wa adkhilna fi himayatihim wa ahsyurna ma'ahum fil jannah. Parawuh tingkatan sah milujo, sagatan sah kula hormati, aturaken kenging panuwun dhateng panjenenganipun Habib Muhammad bin Hasan Al-Habsyi. Para rawuh candhak hadicara ingkang salajengipun nunuji sambutan saking Sohibul Bait. Atur kejuk mateng panjenenganipun Al-Mukarram Romo Kiai Haji Taji Yasin Maimun wekdal saha panggenan kala sumanggaken saksekapipun sumangga. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Mabana Habib Muhammad bin Hasan Al-Habsyi. Kula alhamdulillah nate ngaji kalih beliau rong jam nomboni atine kula. Niku gadah cerita kalih beliau. Nalika kula lara ati, lara lagi atine lagi lara, uteke lagi lara, terus dipun obati kalih Habib Muhammad 2 jam. Alhamdulillah saged kepanggih malih sakniki saged ngaos sing murni ngaji wau. Nek riyen ngaji dolek tombo ati, tapi nek niki kula pun bener-bener ngaos Beb. Wonten Habib Z, lintu-lintunipun kakak kawula Ki Haji Muhammad Wafi, wonten Gus Baha, wonten Ki Maksum, lan lintu-lintunipun wonten Ki Jamsid. Niki sederek kawula ugi Ki Lukman, para hadirin hadirat, para bunyai. Niki kula bersyukur dalu menika dipun kempalaken dhateng tiang-tiang sing soleh, tiang-tiang ingkang alim, ingkang parek kalih Allah Subhanahu wa taala. Lan kula ugi ngraos dipun paringi penghormatan dhateng kakak kawula. Digojloki Gus Baha, Sahibul Bait kok keri. Sambutan Sahibul Bait niku biasanya saderenge ngaos, Bib. Niki kula sakwise ngaos. Nah tapi kan mangke wonten ngaos malih. Nah terus di tengah-tengah niku tasih rodok pantes. Tasih rodok pantes, alhamdulillah. Sebab kalau wau kula teng Pondok Zayati riyen teng Gus Karim sehingga nembe mriki. Kula mriki nggih didhawuhi kalih dadalipun Gus Wafi Kiai Rubai niku wonten acara teng mriki muludan akhirnya kula sempetaken sowan mriki lan alhamdulillah nggih kula ningali dados adikipun estu remen saestu bangga saestu kula teng Klaten, kula teng Boyolali, teng Salatiga, teng Karanganyar lan nggih sekitar-sekitar Solo Raya niku kula rada dikenal sebab dadi adike Kiai Wafi. Sing sering mrene niku Kiai Wafi. Sing dadi wakil gubernur jenengan. Ngoten niku. Mestine wakil gubernure sing dolan niki malah kakake. Kula niku seneng.
Akhirnya alhamdulillah saged ditampi teng pundi-pundi kalau wingi kula diaturi mauludan, sholawatan teng Klaten niku nggih kelanten beliau. Ternyata perjuangan memang butuh kesabaran. Jenengan ningali kados ngeten niki menawi nembe. Tapi ningali jenengan mungkin nggih 5 tahun yang lalu, mboten usah 5 tahun, mungkin nggih berapa tahun yang lalu niku mboten kados ngeten ini benar-benar butuh kesabaran. Dan yang dibanggakan malih niki akhlak. Leres. Dimulai dari akhlak, beneri ati. Maringin nur. Cahaya-cahaya. Mboten kok dimulai saking syariat. Kadang tiang niku kadang angelin niku tuh kadang. Ngalim pengennya langsung ke syariat. Sehingga kadang sholat sing salah niku langsung diseneni, ditolak. Nggih akhirnya mboten berkembang. Tapi menawi dimulai saking akhlak, beliau noto kita sedaya sing pinter-pinter diundang, Gus Baha diundang, diaturi mriki, dikenalno mriki, lintu-lintunipun dikenalno teng mriki. Niki pun enak ngomong. Tapi nek Gus Baha kenten mriki ket awal mboten mungkin berayu. Sebab Gus Baha niku sing kathah niku ilmune, dikire kurang kondang. Sehingga saat niki dijake mriki niku nggih kula emut saestu. Nggih kalih tahun 3 tahun niki. Saderenge nalika berjuang bener-bener noto masyarakat buka teng ati niku beliau sendiri. Dihadapi piyambak. Dijak torekohan, dijak wiridan, diluk atinipun. Sehingga panjenengan sedaya sakniki saged ngraosaken. Ning PR iki sakniki jenengan harus memikirkan, kita semua harus memikirkan. Setelah kita memiliki torekoh yang begitu kuat, tengkraman yang begitu kuat, ya ayo jenengan kita pikirkan bareng-bareng. Keberlanjutan ini bagaimana? Malam ini kita dilihatkan oleh guru kita Kiai Wafi bahwa di acara kali ini ada jenengan ditampilkan murid-murid beliau bagaimana mengaji kitab, membahas nahwu pun. Niki mulai masuk teng ilmu. Ya kita juga harus sadar bagaimana madrasah ini itu bisa berjalan. Sing ngaji jenengan tok ampun. Ya dimulai jenengan gada putra. Ayo disokong keilmuan yang ada saat ini di pondok pesantren ini. Kita dapat ilmu zikire. Tapi kalau hanya zikir nggak bisa. Harus disertai dengan keilmuan. Lah pawaane kados jenengan sepuh-sepuh diojari kon ngaji. Ya kangelan paling. Untuk siji lahli, untuk siji lahli. Tapi nek putrane jenengan ada kemungkinan besar bisa lebih menyerap ilmu ingkang lebih banyak. Terus ampun jenengan tok berhenti. Ya tidak putrane diajak mriki. Ora kok dijak zikir malam-malam ning ngeten tok, tapi nggih ditinggal teng mriki. Supados ngertos ilmu, supados saged nyebaraken napa? Ilmu. Niki. Terus beliau ngajaraken kita nggih. Jenengan tobat diobati, dijak. Terus matur ngoten nggih, ayo monggo ilmune kita lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu keilmuan kesyariatan. Ditinggali teng mriki. Nek jenengan tasih mampu, ya siap milu ngajar teng mriki. Seminggu sepisan, napa sewulan sepisan. Sing nate mondok-mondok sing daerah-daerah tetangga mriki nggih. Kados mungkin paling tepih nggih Madiun. Paling mboten semingguan kali hari di mriki milu ngajar. Mboten setahun pisan, napa berapa bulan nggih melok ngajar teng mriki. Yogya niki mun wonten tole nggih cedhak Gus Lukman nggih kudu wani sering-sering mriki. Milu bantu ngajar teng mriki. Sebab dakwahnya juga tidak hanya di pondok pesantren, tapi ada di sekitar pondok pesantren. Iki estu kula ngaturaken matur suwun lan nyuwun agung mangapunten. Mbok bilih wonten tasih kekirangan-kekirangan.
Mboten saged hormat dateng panjenengan sedaya. Nyuwun ngagungi pangapunten kula akhiri hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken gongeng panuwun mateng panjenenganipun Al-Mukarram Rama Kiai Haji Taji Yasin Maimun. Para hadirin para wus sedaya ingkang tansah milya, saya tansah kula hormati candak maudhah ingkang angka kalih kasuwun mateng panjenenganipun Al-Mukarram Rama Kiai Haji Bahauddin Nur Salim saking Rembang. Wekdal sopanggenan Allah sumanggaken saksekabipun sumangga nuwun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmain nama ba'du. Sane Gus Wafi, kersane para masyayikh teng mriki. Wau wonten Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali yang punya kitab Simtud Duror. Sedanten mawon ingkang kula hormati, niki nak bagian kula nanti saya hanya ngisi 15 menit tapi ilal jannah menuju swarga. Kula niku spesial mencari surga yang enggak bulet. Mengke kula waca kitabe. Dados begini. Tadi Habib Muhammad bin Husain sering cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritane niku ijek model wong soleh. Dadi koyo tahajud, qobliyah, ba'diyah. Nah cerita kula mboten setengah soleh. Tapi mlebu swargane sami. Jadi begini Habib Muhammad, ada cerita di kitab Sahih Bukhari, ada di Muslim ada. Ikut bab istihbabi sholatid duha. Bab kesunatannya sholat duha. Di situ kesaksian Sayyidah Aisyah, Abu Hurairah dan para sahabat yang lain. Kesaksiannya itu unik. Saya hafal teksnya itu. Wa in pakai in khaffafa min asakila wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amala wa huwa yuhibbu ay ya'malahu. Khasyata ay ya'mala bihin nas fa yufradu alaihim. Nabi itu sering mencintai satu amaliyah tertentu sering sekali. Nabi itu kalau melihat sholat duha itu senang sekali. Tapi saking senangnya Nabi itu senang lihat sholat duha, tapi Nabi itu harus kena konstitusi. Kalau saya sholat duha terus, nanti dikira wajib. Dikira tandingan sholat maktubah 5. Jadinya 6. Maka Nabi harus meninggalkan itu supaya sholat duha gak dianggap apa? Wajib. Maksud kalau jenengan duha ke sunnah Rasul, bukan duha ke sunnah Rasul. Jadi mau kiai kalau api-api kiai. Terus jadi konstitusi hukum itu yang duha ya anut sunnah Rasul. Yang tidak duha juga anut sunnah Rasul. Karena dengan cara itu duha enggak dianggap napa? Wajib. Nah, terutama sing duha golek duwe iku wajib ninggal. Mergo nak ra mandi terus nyalahno pangeran. Jare duha mari sugih jebule tambah melarat. Daripada sampean suudon mbek kiai-kiai mendingan mboten duha. Nggih wonten sing kurang ajar takok ngeten. Ala Gus Cina ra duha ya sugih. Malah panjang nih, bangsa ngoten-ngoten itu pun lereni mawon, pun boten. Saya tadi jagungan sama Habib Muhammad, saya itu akrab sekali sama beliau. Jadi ulama itu ada yang megang model kayak saya. Saya beri contoh kedua. Semua sahabat, saya ulang lagi, semua sahabat itu tofu rukbanan. Ketika tawaf ifadah itu tofu rukbanan. Apa? Tofu musyatan, semuanya tawaf secara jalan kaki. Ya, tofu musyatan, semuanya jalan kaki. Kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu malah tofa rokiban. Nabi tawaf itu sambil mengendarai unta. Dan semua rawi sepakat saat itu Nabi itu sehat. Sirinya apa? Andikan saat itu Nabi kok ikut tawaf secara masyian, secara jalan kaki, maka dikira tawaf jalan kaki itu syarat sah. Maka akan ada tambahnya, syaratnya tawaf itu berputar 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad, posisi suci. Syarat ketiga adalah dia harus jalan. Barokahnya Nabi Rokiban diketahui bahwa tawaf itu tidak termasuk syarat, sah adalah dengan cara apa? Masyian. Masyian ya boleh, Rokiban boleh. Maka Imam Nawawi dalam kitab Majmu' ngendikan ketika Nabi melakukan sesuatu yang dalilul jawaz untuk menunjukkan kalau itu boleh, itu pahalanya di atas yang melakukan sunat. Karena ini menjaga konstitusi.
Jadi gampangannya sampean misalnya duha 8 rakaat sampai kula ora duha, ketoke ganjarane kathah kula mboten duha. Mergo kula mboten duha tapi mulang, maksudnya mulang halal haram. Sampai duha golek dhuwit niku mesti keramat kula niku. Dados tarife sunat itu, mandub atau sunat tarife ku kalih. Nak dilakoni untuk ganjaran niku wong soleh-soleh. Terus yang setengah soleh kados kula nganggo definisi kedua, nak ditinggal ora apa-apa. Lah kula niku milih sing nak ditinggal ora apa-apa. Nggih tak baleni tarife sunat seperti nak dilakoni untuk ganjaran, nak ditinggal ora apa-apa. Sampeyan milih sing pertama apa kedua? Berarti setengah soleh niku. Mun sami kalian kula mun. Nak kepengen sing pertama nggih kados Habib Muhammad. Sing kados kula mawon lah gampang. Terus sebagai bentuk penghormatan kula teng majelis niki, majelis Rubat Syadiliyah napa Nurul Anwar napa mawon lah istilah. Saya tentu punya kenangan kata kalian Gus Wafi. Saya ini teman kakak-kakaknya, pun kados dulur. Kalau ini sak kamar kalian Gus Kamil, Gus Zofur. Kemudian ada adik-adik angkatan kados Gus Wafi, Gus Yasin, sedanten. Terus di majelis ini kalau niat dari rumah mau bacakan Sahihul Bukhari tentang Sayyidul Nabo Istighfar. Kenapa saya baca itu sebagai dukungan pada Gus Wafi bikin Thariqah Syadiliyah. Orang itu B. Muhammad yang merasa dosa terus itu salah besar dalam adab Sadili. Karena seakan-akan Allah itu tidak ngasih nikmat, tidak ngasih rahmat. Makanya saya ini sering, kalau istighfar itu sering tidak kuat. Bukan karena balil, saya ini termasuk orang baik, bukan karena balil. Jadi kalau istighfar terus kan kesannya kenangannya Allah sama Anda ini bikin dosa. Astagfirullah terus nangis, eling dosa ini. Seakan-akan Allah bikin kenangan Anda ini hanya Anda diciptakan dosa. Padahal Anda sholat subuh, Anda ngurmat istri, ngurmat keluarga, Anda tidak zina, tidak maling. Kenangan kebaikan Allah itu kan banyak. Tapi kamu hanya ngenang sisi kamu ditakdir apa? Dosa. Maka mazhab Sadili itu mazhab yang paling mengingkari cara berpikir seperti itu. Sebagaimana nasnya Rasulullah SAW, Abu ulaka bini'matika aliyah. Abu ulaka bini'matika aliyah. Bahwa saya ya Allah hubungan dengan engkau itu selalu engkau kasih nikmat. Wes sampean sholat misalnya ora salah cara fikih. Tapi cara malaikat delok iku seneng. Capek gelem sujud. Wis bener, wis waras lah. Mosok manggon bumine Allah yene ana ora gelem ngakoni Allah kan lucu. Wes cara fikih ra salah. Tapi pangeran delok kowe wis pantes. Cawaras mergo gelem napa? Sujud. Ora entuk ganjaran lan di statusna waras pun keren. Waras. Makanya di kitab Madhab Sadili ini kalau bela Gus Wafi lah. Yang ngarang hikam itu asmane Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini muridnya Abdul Abbas Al-Mursi. Itu muridnya Abu Hasan apa? Asy-Syadili. Dan cerminan Madhab Sadili ya di kitab hikam. Kata kitab hikam itu kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Cukup sebagai pahala kamu melakukan taat adalah Anda ditakdir melakukan. Anda ditakdir apa? Jadi misalnya sholat Anda ini karena hal tertentu enggak sah. Tapi malaikat bisa enggak nyalahkan Anda misalnya 5 ada sebah taqwa, kenapa Anda membaca tasbih? 5 ada kabar taqwa, kenapa Anda membaca takbir? Tidak bisa. Anda akan dibenarkan semua malaikat di langit karena antal mukabbir. Anda yang membaca takbir Allahu Akbar. Anda yang membaca tasbih. Anda yang membaca kalimat-kalimat thayyibah. Pasti itu keren. Nah, ditakdir begitu itu sudah luar biasa. Makanya kata Shaykhul Hikam, kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Cukup sebagai pahala kamu ini ditakdir melakukan kebaikan. Nah, problem fikih tadi yang didhawuhna Gus Yasin, orang itu terus berpikir sah tidak sah. Sah tidak sah itu masalah fikih ya. Kalau masalah hakikat, ketika kita ditakdir sujud itu sudah luar biasa. Terus kula suwun ketika nanti sama nani syaradat masaya sepuh, setiap doa istighfar itu tetap harus dibarengi hamdalah. Abu ulaka bini'matika alaihi. Wonten tiyang sering dimarahi bojone. Wamu bojone terus. Niku marine tak kandhani kula ya. Kula di bojoku diamuki terus. Setidaknya kamu punya istri iku nunjukno nek kowe iku payu, iku stop. Terus nomor loro bojomu ijek waras, tepat sasaran. Ora ngamuki tangga malah piye. Terus tapi bojoku njaluk dhuwit terus. Ya kon njaluk wong lanang liya. Ojo terus. Akhirnya terus apik lah. Jadi sebetulnya hidup itu sederhana. Jadi nyari sisi di mana kita ini menang. Rasulullah SAW itu nate ketemu tiang melete. Nak melaku itu melete ini rakaran. Melarat, elek, melete.
Nak melaku sombongnya pol. Kata Nabi, mahadhihi misyah, ini tidak gaya jalan yang Allah suka. Tapi ini informasi dari langit, Allah itu suka orang itu. Kenapa? Ternyata dia pelita-pelita itu karena bangga, iman be Rasulullah itu bangga. Duwe ra duwe, welek, wis ra bener lah. Cara nikmat donya wis rantuk, tapi bangga. Cek bejane aku iman be Rasulullah terus mlete. Wong liya iso mlete be duwe, mosok aku iso mlete be Rasulullah. Dadi kok sampean ngene nekani pengajian kaya orang kaya terus. Teko ngaji, gudak-gudu, wis ora paham lah, penting seneng. Seneng wis. Delok Habib seneng, delok Kiai seneng, delok diri Anda enggak paham ya seneng iso. Ngono iki pengiran seneng. Terus ya memang agama ini untuk seneng. Jadi ngendikane pangeran waladina amanu asyaddu hubbal lillah. Seneng wis pokoke ora mikir. Mulane sampean ora usah kemedi cita-cita alim kados kula jabat kok Gus Yasin. Mari ra seneng, angel ya. Pokoke kepengen sok ben Habib Muhammad tak plekoto tak kon nyafaati. Jadi diundang Habib ku sumbut iso nyafaati. Misale kula Gus Bak diundang wong alim sumbut nyafaati. Gus Wafi mursyid toreko iso nyafaati. Misale mursyid tok terus kono dada piye. Gak jelas ya. Terus kula niku seneng mek Kanjeng Nabi seneng. Seneng kula iku an ilmin. Nabi itu nak ngendikan itu sing paling aneh dari sekian dawuh niku. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Umatku sing salah-salah lah tak syafaati. Itu kan luar biasa. Wong ra melok salah kok kepikiran apa? Nyafaati. Itu kalau enggak orang baik enggak bisa. Wong ra melok salah kok kepikiran apa? Dan itu direwangi tahajud. Nabi itu tahajud hanya memohon supaya diberi hak syafaat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmud. Terus nek swani dadi Gus Wafi mursyid thariqah kula sekecil jare wong alim, Habib Muhammad, Habib Gus Yasin, momene mikir wong sak Jawa Tengah. Kowe nak nganti ra nyafaati tak tuntut yakin. Ben keren ngoten maksudnya dadi tokoh iku keren. Lho kula nu jare wong akeh ra iso ngaji niku kadang nak donga mbek pangeran nggih ngoten. Dawuhe pangeran Kanjeng Nabi wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mat kowe nak istighfar aja mikir awakmu tok. Wabe mbok pikir walil mukminina. Mbon niku mawon terus kula tak ngaji tak maknani model kuno terus mbon. Engke nak donga ya amine ora usah tenanan wis mesti mandine mbon ngedel kula. Ngoten sak. Nabi nek ana wong amine tenanan yo protes Nabi. Innakum lataduna as-sam wala ghaiban. Kowe kok bengak-bengok donga tenanan sing mbok dongani iku zat sing mesti krungu, bengak-bengok ora jelas. Terus Allah iku apian, iki tenanan ra tenanan iku wis disembadani saking apiane Allah. Lho kowe njaluk mangan wong tuamu tenanan ta ora usah tenanan. Ora tenanan karena yakin ndak apa-apa. Jadi kadang muamalah mbek Allah itu suka yang manja. Mosok kowe njaluk wong tuamu, Pak ngapunten kula badhe nyuwun maaf. Koyo wong liya wae kan mesti. Nah, saya termasuk kiai yang manhaj kula niku nak donga ora tenanan. Tapi mandi lah niku penting. Warga kula anggere tenanan niku aku njaluk wong tuaku wae ora tau tenanan kasil kok njaluk Allah sing Allahu Rahman Rahim kok tenanan. Memangnya Allah itu lebih sulit dibanding makhluk. Mboten niki madzhab kula. Sampeyan anut monggo mboten napa-napa. Tapi kula cara dadi jeneng anut kiai sing kaya kula, mon aman, gampang. Dapatan kula critani wonten seksine Gus Wafi, mesti beliau pernah baca di Ihya itu Habib Muhammad ada cerita. Nabi Musa itu pas kekeringan gini istisqa, gak mandi. Nabi loh kalimuah gak mandi. Barang gak mandi, Nabi kan GR. Maksudnya wong aku Nabi kok donga ora mandi model piye? Kan protes. Ya Allah, kenapa doa saya ini tidak mandi? Jawab pengiran lucu. Inna fihim namaman, di antara mereka ada sing tukang adu-adu. Jawab Nabi Musa. Gampang toh Allah, jenengan kan tahu yang adu-adu siapa, tunjukkan orang itu siapa, nanti saya keluarkan dari majelis ini. Jawab pengiran lucu. Aku ngaramno adu-adu, aku didono berarti aku adu-adu. Ya kan jawab lucu. Walhasil terus Nabi Musa, terus gimana ini Gusti solusinya gimana? Saya ini Nabi loh, di depan umum donga gak mati itu kan yo isen loh. Akhirnya dawuh Allah, wis ngene esa. Petuki kawulaku jenenge Barah, ada yang baca Burah, bidomil ba. Sampeyan waca Barah Burah padha wae lah sementing ora parmen. Mung critane mergo Barah. Ya ora sapa wae lah. Ya ora Zaid, ora Fulan, jenenge Barah atau ada yang baca Burah. Dipedhoi kalian Nabi Musa, ketemu pertama ini kok anta Barah, iya. Anta Musa, ya. Kok tahu? Jare Burah, iya saya wali, mesti ada nur yang menjadikan saya tahu.
Kenapa ke sini? Sama Allah disuruh minta doa kamu supaya ada hujan. Iku dongane ngawure mboten karuan. Mboten cuma ngawur banget. Kula nu pun ngawur, cek ngawur. Itu dhehial. Sampeyan takok kula saged. Nak, tapi ora usah sowan takok. Lewat roh, lewat model wali. Nak sampean ra iso ya wis, ra usah. Niku pertama Gus ketemu dongane ngeten. Ya Allah, apa engkau ketakutan stok hujan itu habis sehingga ada hujan gitu. Mus dongane mboten karo sampai paham Musa bibat sih sama Musa mau dijotos karena itu tidak sesuai protap fikih. Wong mbek pangeran kok ngono. Terus kata Allah, "Ya Musa, jangan kamu jotos. Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat." Barah itu bisa bikin saya tertawa kata. Karena lucunya tadi. Kalau mereka tidak dapat hujan karena maksiat mereka, jenengan kan Tuhan, la tadurruka maksiatuhum. Maksiat mereka kan enggak ngefek ke engkau. Kok engkau pertimbangan itu gimana? Wong jenengan tetap Tuhan meskipun mereka maksiat. Dan kerajaan jenengan tidak terganggu maksiat mereka. Ampun udan mawon, udan langsung. Maksud kula, sampean kan ra bakat khusyuk terus wiridan kan gak bakat. Dianut kula maksudnya itu penting ku. Hubungan mek pangeran ku sing nyaman, sing asik, sing pokoke enak lah sing enak sing. Dadi kula nu anggere ndonga tenanan mesti ra sida. Mergo wedi isin. Ini astaghfi minallah. Aku njaluk kancaku akrab ora tau tenanan, mergo yakin mesti kasin. Njaluk wong tuaku ora tau tenanan, mergo yakin mesti njaluk pangeran kok tuwenanan terus. Nah, itu yang dimaksud innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah itu juga enggak suka kalau orang cara berdoa itu berlebihan karena ini seakan-akan gimana gitu. Makanya dulu sahabat ketika doa banter-banter innakum latatuna asamma wala ghaiban ngene-ngene inam latatuna sami'am basir. Jadi madzhab kados kula yo ono. Kadose nggih bener. Wong pergi kula jajal bolak-balik kula nu ndonga ora tenanan nggih mati. Kula nu kepengin ziarah teng Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Kepengin itu sederenge Jumatan gitu. Ape donga mosok barang apik kok tak dongani barang. Ora donga kok sawangane sombong. Nah, bapak kula kan hafal Quran, keluarga kula keluarga Quran. Terus saya baca surat Ibrahim. Itu tidak sampai sekian jam untuk info bahwa ada travel yang bisa ke sana. Pak walhasil terus muyasar kula saged. Kok penak hubungan mbek pangeran, rapati tenanan wis mandi. Terus kula karena tadi dulu cerita-cerita wali-wali dulu itu ya hubungannya dengan Allah itu asik. Karena hubungan itu apa? Mahabbah. Mahabbah itu cinta. Cinta itu mesti napa? Asik. Ya saya ulang lagi, cinta itu mesti napa? Asik. Walakinna wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu. Jadi cinta itu harus mahabbah, harus zina. Zina itu pepais. Di mana-mana pepais itu ya asik. Hubungan sama Allah kok. Kalau enggak gini enggak mustajab, kalau enggak gini enggak mustajab. Yang model gitu itu yang enggak mustajab. Bon kula waca niki hadis Bukhari kersane tahqiq teng madzhab Syadziliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hadirin Gus Wafi kalau sukani kopian donga Sayyidul Istighfar kula waca mawon langsung dongane iki. Sayyidul Istighfari utawi tuane utawa pokoke utawa intine istighfar iku antakula yen to ngucap sira to yakini sapa sira Allahumma anta rabbi. Allahumma dawa anta te panjenengan ku rabbi ku zat sing ngurusi ingsun. Jadi Rabbun itu ulama mengatakan dari madatul kalimah Robban al-qauma sasahum bakana fawqahu. Kemudian terus menjadi tradisi ulama Robba itu dianggap kayak Robba yurabi tarbiyatan, dianggap kayak tarbiyah. Sebetulnya Robba itu binanya mudhoaf Robban al-qauma atau Robba al-qauma. Kalau di mujad itu Robban al-qauma sasahum bakana fawqahum. Orang yang selalu ngurus orang lain dan posisinya itu di atasnya itu disebut apa? Rabbun. La ilaha illa anta khalaqta damel panjenengan ni ing ingsun. Wa ana uta ingsun abduka kawula panjenengan. Wa ana uta ingsun ala ahdika ing atase perjanjian mbek jenengan wa wa'dika lan ing atase janjine jenengan. Mastata'tu selagine mampu sapa ingsun. A'udzu nyuwun bawur reksa ingsun bika kelan panjenengan min syarri ma saking elek-eleke perkara sonaktu kang lampahi sapa ingsun ing ma. Lah niki penting ya auzubillah. Saya tuh berkali-kali berpikir gini Habib Muhammad. Orang lain mau menjatuhkan Anda itu lewat menfitnah. Lewat medsos atau menfitnah atau mencibir.
itu nunggu diterima orang lain. Tapi kalau kita menjatuhkan diri kita sendiri, kowe udono langsung dianggap rawaras. Orang lain mau bunuh Anda, nunggu nyantet, nunggu bacok ini. Tapi kalau kamu sendiri yang jelek, bunuh diri, selesai. Artinya begini, Nabi itu mengajarkan kita, potensi terjelek kita dengan kita sendiri adalah perilaku kita sendiri. Makanya yang perlu a'udzubika min syarri ma sonat. Kamu bersuami istri, orang lain mau menceraikan lu harus gosip, harus mesnah gini-gini. Tapi sekali Anda sendiri yang salah, selesai. Lho enggak tuh, kamu tokoh kayak apa terus udah ning ngarepe dalan selesai. Jadi yang potensi menghancurkan kita pertama adalah perilaku kita sendiri. A'udzubika min syarri ma. Dan ini menjadikan pelajaran bagi kita, hubungan kita dengan Allah adalah beristiadah supaya kita terjaga dari jelek kita sendiri. Karena kalau Anda istiadah dari jelek orang lain, berarti Anda sudah nuduh orang lain. Dan menganggap potensi orang lain itu menghancurkan Anda. Itu sudah bagian dari su'udzon. Maka yang dibahas di sini adalah a'udzubika min syarri ma sona. Jadi itu sudah takdib pelajaran adab dari Rasulullah SAW. Nah yang saya senang, kenapa ini saya bawa, saya dukung Thariqah Syadziliyah. Ketika istighfar pun kita harus tetap matur ning Allah. Abu balik ingsun naka maring panjenengan Gusti, kula wangsul bi ni'matika kelawan nikmate panjenengan, nikmat alaiya ing atase ingsun. Apapun salah kita ini membawa nikmat besar. Misalnya kita salah, kita dosa. Kamu dosa sama siapa? Sama Robban Kariman. Sama Tuhan yang mulia, sama Tuhan yang sayang. Kamu menyalahi syariatnya siapa? Syariatnya Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad siapa? Bil mu'minina raufur rahim. Tetap kita ini dilingkupi nikmat. Maka dulu Habib Muhammad ada wali berdoa di depan raudhah. Itu agak maksa Tuhan, koyok neror pangeran. Tapi akhirnya ya mandi. Tapi nggak bisa kamu tiru ya, karena kopian itu nggak mandi. Kalau kopian yang asli yang mandi. Ya Allah, saya ini di depan kekasihmu Rasulullah Muhammad SAW. In ja'al tani solihan, kalau engkau bikin saya soleh, surroh habibu, yang seneng tuh kekasihmu. Kalau engkau bikin saya fasik, yang suka itu musuhmu setan. Monggo, jenengan kepengen nang sinten. Ini dari ijazah loh, cerita loh ya. Ya Allah, saya ini di depan kekasihmu. Kalau engkau ingin kalau engkau menjadikan saya soleh, berarti menyenangkan kekasihmu. Kalau engkau menjadikan saya fasik, menyenangkan musuhmu. Monggo, jenengan kepengen nang sinten. Ya nyenengno kekasihku, ya soleh. Mbon niku ditiru mawon. Pokoke niki mbon anggap ijazah harus terserah. Pokoke sementing seneng Kanjeng Nabi mbon. Ya tetap kita bilang Abu ulaka bi ni'matika. Mbon itu clear nih, pasti clear. Lah soal dosa wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Soal salah gampang Gusti, jenengan sepuro. Jadi segampang itu hubungan kita dengan Allah. Nikmatnya Allah ke kita pasti hasil, pasti terjadi. Sementara hubungan kita salah, kita cukup hubungan kita minta apa? Istighfar, minta sepuluh. Dan itu disebut Kanjeng Nabi Sayyidul Istighfar. Nanti kalau wacos, terus dawuh Imam Bukhari nerusaken riwayat saking Rasulullah SAW, qol wa man qalaha minan nahar muqinan biha famata min yaumi qabla yumsiya fa min ahlil jannah. Baca ini pagi sebelum sore mati min ahlil jannah. Baca ini malam, dia yakin sebelum subuh mati, dia juga min ahlil jannah. Ini sing kula waos model masaya sepuh. Qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu, ini di kitab Hikam. Qara'tu ma sapa ingsun lailatan ing siji bengi minal layali sang pira-pira bengi. Ingsun maca qul a'udzu birabbin nas ila anin tahitu temeka yen tutuk ingsun ila qouli ta'ala min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Faqila moko didawono limaring ingsun apa dawuh syarrul waswas iku waswasun. Syarrul waswasi ta'ala waswasun waswasat khulu kang manjing apa waswas bena antarané sira bena habibika lan antarane kekasih sira. Teng mriki maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Yunsi kang lalekno apa waswas ka ing sira. Nglalekno altofau ing pira-pira sayang-sayange apa alhasanata kang apik. Wa yudzakiru lan ngelingno apa ikilah waswas ka ing sira af'alaka ing pira-pira perilaku sira asayata kang elek. Jadi termasuk waswas yang buruk adalah Anda hanya terngiang-ngiang eling salah-salah Anda. Jadi orang madzhab Syadziliyah, orang yang ingat dosa-dosanya saja
Itu dalam adab sadilah itu salah. Karena dengan ingat dosa-dosa terus, Anda ingat sisi negatif Anda. Seakan-akan Anda tidak punya sisi positif. Padahal Anda iman, Anda subuh, Anda meninggalkan zina, Anda meninggalkan maling, meninggalkan nyopet. Kan ada sekian kebaikan Anda yang ditakdirkan Allah sama kita. Tapi was-was ini ingin mengingatkan Anda wa yudzakiruka af'alaka as-sayyi'. Terus wa yuqallilu lan nyithikno apa waswas indaka dzatal yamin ing wong-wong sing berhak untuk swarga. Wa yuksiru lan ngakeh-ngakehno apa waswas indaka dzatas shimal. Seakan-akan ini zaman akhir wong wis rusak kabeh. Zaman akhir wong wis bulet kabeh. Seakan-akan jumlah dzatus shimal itu lebih besar timbang dzatul yamin. Padahal dulu kita dijajah Belanda, dijajah Portugal, dijajah Jepang. Sekarang kita merdeka, bisa sholat, bisa jamaah, bisa baca burda, baca tiba, baca berjanji, macam-macam. Berapa kebaikan bawaan zaman akhir. Tapi gara-gara kita ngikuti was-was, seakan-akan dunia ini buruk sekali. Makanya Nabi ngendikan, idza qala ar-rajulu halakan nas bahwa ahlakuhum. Ketika orang komentar, ini manusia halakan nas. Kata Nabi, bahwa ahlakuhum. Dia yang paling rusak. Karena dia seakan-akan enggak ngakui rahmatnya Allah itu wasi'ah. Rahmatnya Allah itu jauh lebih luas. Makanya doa di Simtud Duror yang saya paling senang itu diantaranya adalah keinginan Sayyid Ali, Sayyid Simtud Duror itu antuqa bilal mudniba minna bil ghufran. Semoga yang dosa engkau balas bil ghufran wal musi'a bil ihsan. Jadi ya positif saja cara berpikir positif. Orang kok antuqa bilal mudnib bin nar wal musi'a bi jahannam. Tidak ada doa seperti itu, tidak ada. Hoak doa maksudnya. Ya jelas ya. Wa yuqallilu 'indaka dzatal yamin wa yuksiru 'indaka dzatas shimal. Tujuannya apa? Liyadila supaya ngenggokno apa waswas bika ing sira, ngenggokno an husnidzon sanging husnidzon billah wa rasulih, digokno ila suidzon maring suidzon billah wa rasul. Ya coba ini yang nyata. Hadad din dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul awwalin wal akhirin. Setelah itu dibawa sahabat, dibawa orang-orang top. Lho bariku digawa mudin, digawa ustad sing rodok maklaran agama. Ngono iku ya mlaku. Agama ini kan enggak pernah dibawa orang sempurna di akhir zaman ini. Mau pengajian wis akeh, jamaah akeh kok ya didol nggo politik. Ngono iku ya mlaku. Engkau sing percaya akeh rodok dukun sithik-sithik ya mlaku. Ya karena memang hadat ini milik Allah. Karuan digawa Nabi mlaku, digawa sahabat, digawa mudin nggih mlampah. Digawa rodok dukun nggih. Mlampah. Lho guru-guru TPQ teng desa-desa nak cerita kula niku mulang TPQ digajar napa mboten Gus? Lah piye no? Gurune ku ayu-ayu Gus, kula kadose ra dikecoba. Aku yo mending ngene, ya sing pas apik digajar, pas elek ke istighfar. Tapi yo mlaku cacil-cili iso maca Quran ya baru kayak guru-guru sing rodok ngono iku. Tapi kula mboten darani halal, yo ora darani haram, pokoke ngono iku. Pokoke sampean kudu yakin, pokoke hadat ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Digawa wali songo nggih mlampah, digawa ustaz nggih mlampah, digawa kiai rodok dukun nggih mlampah. Digawa kiai mutung ya mlampah. Lho masjid teng desa-desa wae takmir gonta-ganti mutung mlebu. Lho ngene iku masjidnya ya tetep mlaku. Padahal kiai neng-nengan. Lho kula pun bosen dilapori kiai neng-nengan. Kula niku teng daerah kula, teng kampung kula termasuk dianggap ngono iku yo beda politik neng-nengan, beda pilihan bupati gubernur. Tapi yo agamane yo mlaku. Ora kon anengan, oh musaku salat dhuwur papat, aku tak telu wae nggih mboten, nggih padha wae papat. Pokoke sampean husnudzon mawon be Allah be Rasul. Lah kitab hikam ini adalah murid dari Abdul Hasan apa? Asyadili. Jadi madzhab Hasan Asyadili itu pokoknya urip sing ruwet ngilingi salahmu tok tinggalno. Piye kowe wong hebat. Misalnya ngeten, nak jenengan Gus anak kiai putu kiai, ya aneh kowe to. Bapakmu ra kiai, kira kiai, mbahmu ra kiai kok seneng ngaji luwih aneh. Top tenan niku. Lho cara kula go tafsir Jalalain kan kaget wong. Muridé Mbah Maimun, anake Mbah Nur Salim kan wajar go Jalalain. Sampean gak jelas asal usule go Jalalain. Wah iku wis malaikat yakin kagum. Wis top. Kok iso mesti. Iku mesti top lho. Wis pokoke ngoten mawon, beragama niku sing gampang, penting sampean seneng pangeran ngoten mawon. Guys, cocok nggih? Nggih, pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para hadirin para rawuh sedaya ingkang tansah milulya ingkang tansah kula hormati alhamdulillah rabbil alamin. Mau'izatul hasanah kang kawitan saking Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi sampun purna canda ingkang kekalih nujih saking Al-Mukarram Rama Kiai Haji Bahauddin Nur Salim sampun purna. Kalajeng ikhtitam bidu'a ampun wangsul rumiyin sebab barokah niki wonten teng keri dhewe. Barokah pantungo kang kawitan kasuwanaken dumateng Rabbi Ruhina wa Mu'allimna wa Mubayyi'ina panjenenganipun Al-Mukarram Rama Kiai Haji Ahmad Wafi Maimun Zubair waqtan wa makanan falyatafadhal mashkuran nuwun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بذلنا بين يديك اللهم بافتقارنا إليك اللهم بتذللنا بين يديك اللهم بكرمك وبجودك وبأكرم أنك أكرم الأكرمين وبأنك أجود الأجودين وبأنك أكرم من كل شيء وأنت أرحم من كل شيء وأنت أكرم منا بأنفسنا وأنت أكرم وأرحم منا إلينا أن تجعل هذه الجلسة مملوءة بالرحمة مملوءة بالبركة مملوءة بالرحمة بالاستجابة حتى نصل إليك بأي طريقة من طرق النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير بهذه المجالس بهذه الجلسة المباركة وبهذا الحضور المباركين الحبائب والعلماء والأولياء أولياؤك يا الله الحاضرين في هذه الجلسة يا الله أوصلنا إليك يا رب العالمين ببركة الكتب المقروءة في هذه الجلسة اجعلنا من أهل العلم والعاشقين للعلم والعاشقين للفتوح والعاشقين للمعرفة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم حسن مقاصدنا كل واحد منا عنده الحاجة اكت حاجته يا الله حاجة الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بجاه من أنزلت عليه سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para hadirin para rawuh para jamaah sedaya ingkang tansah milulya ingkang tansah kula hormati. Mekaten sasemanten hadicara Maulid Zikra Maulid Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi ba'id kubra. Thariqah Syadziliyah sampun purna. Katuraken gunging panuwun jazakumullah khairan katsira dumateng guru-guru kala telah panjenengan sedaya. Anal ula panjenenganipun Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, ugi Al-Mukarram Asy-Syaikh Ahmad Wafi Maimun Zubair. Mugi-mugi estu kala telah panjenengan sedaya ingkang sami rawuh hadir wonten ing majelis menika dipun dadosaken tiang-tiang ingkang saged tumut kalih para ulama
dipun kempalaken sareng kalih para ulama, mugi-mugi dipun paringi bejo donya akhiratipun. Amin Allahumma amin. Para hadirin para wus ingkang tansah milulya ingkang tansah kula hormati. Kala ingkang nderekaken hati cara tuwin hati cara wonten ing kalatangan dalu punika awal ngantos dumugi akhir estu kathah lepat nyuwun gunging pangapunten. Ing wusana kupat jenering kalapa kathah lepat nyuwun gunging pangapura, kupat campuri santen kathah lepat pangapunten. Kuturipun ndherekaken sugeng kutur mugi pinanggih sae wilujeng slamet ngantos dumugi wonten ing dalemipun piyambak-piyambak. Ing wungsana cekap akhir kalam billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wal afa minkum katsir. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. يمم نحو المدينة وقصد حمى نبينا طه المختار. يمم نحو المدينة ترى الأنوار وقصد حمى نبينا طه Baiklah teman-teman, jadi itulah rekasan ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, yang mana Gus Baha ngaji kali ini itu ada di Pondok Pesantren Ribat Nurul Anwar atau di pondok pesantrennya Gus Wafi Maimun, dan di situ Gus Baha ngaji bersama dengan Habib Muhammad, Gus Taji Yasin dan Gus Wafi serta para kiai dan para habib lainnya, di mana di situ juga dilakukan baiat Thariqah Sadziliyah, yang mana merupakan thariqahnya Gus Wafi yang dipimpin oleh Gus Wafi ya. Dan teman-teman yang dibahas di situ Gus Baha tentu saja dengan khasnya Gus Baha, guyonannya dan juga gojolokan-gojolokannya. Yang kena gojolokan ini ada ada Habib Muhammad dan beberapa yai lainnya, ada Gus Yasin juga. Di antara yang dijelaskan oleh Gus Baha yaitu bahwasanya Gus Baha itu setengah soleh ya, walaupun setengah soleh yang dijelaskan oleh Gus Baha itu insya Allah akan menuju surga atau menuju surga nggih, karena memang jalan yang dipilih oleh Gus Baha itu adalah membela kaum awam, di mana kaum awam itu tentunya tidak terlalu soleh, tetapi Gus Baha menjelaskan ataupun Gus Baha mencarikan dalil-dalil, carikan penguat untuk membantu ataupun untuk mendukung para kaum awam ataupun muslim awam ataupun muslim yang setengah soleh, tetapi ya tetap saja yang melakukan sholat wajib 5 rakaat dan lain sebagainya, 5 waktu dan lain sebagainya nggih teman-teman, mohon maaf. Yang dilakukan oleh Gus Baha ataupun yang disampaikan oleh Gus Baha tentunya seperti biasa berkaitan dengan ilmu ketauhidan sederhana namun sangat bermakna, dan juga berkaitan dengan Thariqah Sadziliyah ini, karena memang ada di dalam acara Thariqah Sadziliyah, di mana Sadziliyah itu merupakan apa istilahnya ya, intisarinya itu ada di kitab Al-Hikam ya. Kitab Hikam itu merupakan karya dari muridnya Syadziliyah ataupun Syadzili, Imam Syadzili ya teman-teman, dan di situ tentunya Gus Baha menjelaskan berbagai macam lainnya, dan dijelaskan juga mengenai tentang Rasulullah Muhammad SAW oleh Habib Muhammad, dan Gus Yasin itu menerangkan mengenai pentingnya thariqah, tapi juga mementingkan bahwasanya zuriyah orang-orang thariqah itu harus ikut ngaji fikihnya, ngaji ilmu lainnya, ilmu syariat lainnya, karena memang sebaiknya orang-orang thariqah itu putra-putranya juga ikut dipondokkan ya, ikut disantrikan ataupun ikut di pondok pesantrenkan, ataupun dia disantrikan lah, dijadikan santri di pondok pesantren, termasuk salah satunya yaitu di Ribat Nurul Anwar ini.
Ya teman-teman, itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita. Tentunya dalam ngaji kali ini ada syatunya fidunnya ya teman-teman, karena memang itu untuk mengenang Mbah Maimun Zubair, karena Mbah Maimun Zubair itu sangat suka dengan lagu Satuna ya teman-teman. Ya itu saja teman-teman yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat, menjadi bekal kita untuk hidup dan juga bekal kita untuk kelak di akhirat. Semoga mendapatkan syafaat Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Kita doakan bareng-bareng semoga para kiai-kiai termasuk Gus Baha diberikan kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, dan juga kesempatan untuk terus-menerus memberikan keilmuannya kepada kita semua, sehingga kita menjadi seorang penerima ilmu yang semoga kita istiqomah ngaji bersama dengan Gus Baha ini. Oke, itu aja teman-teman, terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.